Hai semua, Assalamualaikum. Cukup pakai satu bungkus agar-agar bisa menghasilkan sebanyak ini. Rasanya enak, tampilannya juga cantik banget. Cocok dong untuk menambah ide jualan kamu. Hari ini aku buat puding pai buah. Penasaran kan? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama siapkan panci. Masukkan satu bungkus bubuk agar plain. Ini beratnya sekitar 7 gram. Kemudian tambahkan gula pasir 120 gram. Bubuk minuman rasa mangga sebanyak 2 bungkus, tepung maizena 10 gram, kurang lebih 1 sendok makan munjung, dan garam seperempat sendok teh. Nah, tinggal kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, lalu kita tuang susu cair full cream. Ini aku pakainya sebanyak 600 ml. Aku mix dengan air putih biasa sebanyak 400 ml. Jadi untuk jumlah larutannya sebanyak 1 liter. Kemudian tambahkan sedikit pewarna orange. Dan aku kombinasi dengan pewarna kuning seperti ini. Agar warnanya lebih cakep aja. Jadi untuk tingkat warna yang digunakan ataupun yang dihasilkan sesuaikan ya teman-teman. Lalu kita aduk rata, masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih kita aduk-aduk hingga uap panasnya benar-benar berkurang. Jika dirasa uap panasnya udah berkurang, baru boleh kita tuang ke dalam mika bulat seperti ini. Jadi ini mika puding telur ceplok ya teman-teman. Karena ini mikanya tipis banget, jadi menuang larutan pudingnya ini harus selagi hangat teman-teman. Karena kalau panas udah pasti mikanya menciut. Nah, kita isi setengah dari mikanya seperti ini. Kemudian kita letakkan cetakan kue talam berisi air di bagian tengah seperti ini agar membentuk lubang seperti kue pai. Dan untuk kerjanya cepet ya, agar larutan pudingnya nggak keburu ngeset karena uap panasnya sudah berkurang. Oke teman-teman, begitu seterusnya hingga selesai. Setelah semuanya selesai dituang, biarkan dulu hingga set. Lanjut kita buat untuk fly-nya. Siapin panci, masukkan gula pasir sebanyak 80 gram, tepung maizena 40 gram, garam seperempat sendok teh. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Untuk jumlah gula bisa sesuai selera ya. Lalu kita tuang susu cair full cream sebanyak 500 ml. Untuk susu cairnya kita tuang secara bertahap. Kemudian tambahkan kuning telur sebanyak 2 butir, kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Untuk api kompornya masih mati ya teman-teman. Jadi kita buat dulu adonan flan-nya. Kemudian kita tuang sisa susu cairnya dan tambahkan sedikit vanilla essence agar nggak amis flan-nya. Jadi tujuan pakai kuning telur di sini agar flan-nya itu benar-benar lembut. Kalau mau yang ekonomis, pakai 1 butir kuning telur itu juga nggak apa-apa. Lanjut kita aduk hingga rata. Kalau udah rata, nyalakan api kompor, masak hingga mendidih dan mengental. Setelah ada bagian yang mengental, kecilkan api kompornya, aduk-aduk cepat hingga benar-benar kental seperti ini. Jadi selama memasak jangan ditinggal ya teman-teman, karena lumayan cepat mendidihnya. Terakhir, tambahkan margarin sebanyak 40 gram. Matikan api kompor, aduk-aduk hingga tercampur rata. Tujuan penambahan margarin di sini agar rasa flan-nya lebih gurih. Oke, udah matang, udah rata. Sisihkan dan tunggu dingin. Alhamdulillah semua kondimen udah mateng, ini pudingnya juga udah set. Lanjut kita siapin aneka topping. Di sini aku pakai manisan buah jeruk, kemudian kiwi dan juga stroberi. Untuk jenis dan jumlah topping buahnya bisa sesuaikan dengan budget atau harga pai puding yang ingin kita buat. Oke teman-teman, tinggal kita lepas aja cetakan kue talamnya seperti ini. Hasilnya cakep, membentuk lubang di bagian tengah seperti kue pai. Alhamdulillah udah selesai. Kemudian kita isi dengan flan-nya. Ini udah aku pindah ke dalam plastik segitiga biar gampang. Dan untuk speednya bebas, tinggal kita pasang aja seperti ini. Kita semprotkan secukupnya aja. Untuk jumlah disesuaikan dengan banyaknya puding yang kita hasilkan ya teman-teman. Tuh hasilnya bagus. Pudingnya juga nggak berair walaupun pakai 1 liter cairan. Lanjut ya, kita isi untuk flan-nya begitu seterusnya hingga selesai.
Setelah semua flanya dibagi sama rata, kemudian kita kasih dan susun topping buahnya. Ini ada potongan buah stroberi, kemudian manisan jeruk, dan buah kiwi. Tuh hasilnya bener-bener cakep banget teman-teman. 100% bahkan 1000% cocok untuk ide jualan. Untuk harga jual, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan bahan yang kita gunakan. Karena di masing-masing daerah itu udah pasti beda-beda teman-teman. Begitu seterusnya ya, kita kasih topping untuk semua pudingnya, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah semuanya udah selesai, hasilnya cantik-cantik banget. Satu resep di sini aku dapatnya sekitar 40 piece atau disesuaikan aja dengan tinggi puding yang kita buat teman-teman. Nah ini dia puding pai buahnya udah jadi, Masya Allah hasilnya beneran cakep banget, menarik. Buatnya lumayan gampang, cukup diaduk-aduk aja nih teman-teman. Tapi hasilnya maksimal. Untuk rasa jangan ditanya lagi, ini beneran enak, manisnya pas, dipadukan dengan flan yang super creamy, lembut, mantep banget pokoknya. Dan ditambah lagi dengan aneka buah yang seger-seger banget. Kalau dimakan selagi dingin, ini makin enak teman-teman. Cocok banget ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka sama puding pai buahnya. Semoga bisa menginspirasi dan menambah ide jualan. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.